Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia khususnya kalangan warga NU atau Nahdlatul Ulama dalam masa pendudukan pemerintahan Jepang? Berikut ini akan saya bahas kondisi masyarakat NU dalam masa penjajahan negara Jepang. Perlu kita ketahui bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang menjajah Indonesia setelah Belanda dalam waktu kurun waktu 3,5 tahun. Pada awal tahun 1942 sampai dengan 1945. Awal mula kemunculan Jepang pertama kali yaitu dengan membawa propaganda simpatik yang dibuat dengan memunculkan Gerakan 3A. Gerakan 3A sendiri adalah slogan yang didasarkan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Jadi, ada keterkaitannya dengan warga NU, karena warga NU merupakan masyarakat Indonesia juga yang terjajah. Namun, ada pun yang perlu diketahui, kondisi warga NU atau Nahdlatul Ulama dalam menghadapi penjajahan Belanda sangatlah berbeda. Pada masa penjajahan Jepang, warga Nahdlatul Ulama memiliki peranan yang penting dalam mengendalikan situasi penjajahan Jepang di Indonesia. Nahdlatul Ulama tidak menempatkan posisi berlawanan secara frontal, melainkan memilih soft diplomasi, melawan politik Jepang yang berusaha menggunakan kekuatan Islam untuk kepentingan politik dan ekonominya. Di hadapan Barat, organisasi ini memiliki strategi dakwah yang menciptakan kesadaran bersama sebagai bangsa Asia dan membangkitkan kesadaran tentang kemerdekaan Indonesia. Pada periode Januari hingga Maret 1942, negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi jajahan Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat mulai direbut dan diduduki tentara Jepang. Kondisi ini merupakan rangkaian upaya Jepang dalam merintis sebagai negara modern sejak berlangsung restorasi Meiji dari tahun 1867 sampai 1912. Setelah menaklukkan Belanda, Jepang segera membentuk pemerintahan militer yang mana Jepang mulai menunjukkan kebijakan politik pro-Islam. Pada fase ini, Jepang mulai membagi dan mengalihkan perhatiannya kepada kalangan Islam di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan. Jika menurut ke belakang, sikap condong Jepang kepada Islam bukan sesuatu yang baru. Seperti diungkapkan oleh Harry J. Benda dan Aiko Kuswara pada tahun 1930-an, Jepang telah melakukan serangkaian penjajakan merangkul dunia Islam sebagai partner dalam menghadapi Barat. Pada tahun-tahun selanjutnya, Jepang juga mulai menunjukkan tipikalnya sebagai negara imperialis dari Asia. Padahal, label seperti ini pada abad-abad sebelumnya identik dengan bangsa-bangsa Barat. Pada kelanjutannya, dengan pencapaian dan keberhasilannya di bidang industri serta munculnya tuntutan dan kebutuhan atas tersedianya bahan baku serta wilayah pasar telah mendorong negara Jepang menampilkan diri sebagai negara ekspansionis, imperialis pada era 1930-an dan 1940-an. Puncak sikap ekspansionis mereka adalah ketika meletus Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang merupakan bagian dari siasat dakwah Nahdlatul Ulama. Ketika
Pecah Perang Pasifik yang dilanjutkan dengan pendudukan dan penguasaan Jepang terhadap Indonesia, ideologi pergerakan nasional di Indonesia telah berusia 33 tahun dengan menuntut kepada momentum berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Secara umum dapat dikatakan sebagian besar rakyat Indonesia dan para tokoh politik di Indonesia pada masa itu cenderung menunjukkan sikap mendukung Jepang atau paling tidak bersimpati kepada Jepang. Pihak Indonesia terkondisikan berada dalam suatu ekspektasi bahwa ketika Jepang berhasil mengalahkan pasukan Hindia Belanda, maka mereka datang dengan status sebagai pembebas bagi bangsa Indonesia. Aktivitas pergerakan nasional dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang ditandai dengan munculnya partai politik yang mengusung ideologi perjuangan masing-masing, kecuali PKS atau PKI. Secara umum, partai-partai politik itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok partai nasionalis dan kelompok partai yang mengusung ideologi agama Islam. Selain itu juga terdapat organisasi massa yang tidak menyebut dirinya sebagai partai politik yang bersifat sekuler maupun Islam. Untuk menyebut contoh Ormas Nahdlatul Ulama, pada tahun pertama pendudukan Jepang tidak membicarakan kemerdekaan dan lebih menunjukkan sifat aslinya sebagai ekspansionis dengan kebijakan-kebijakan kerasnya yang mengekang dan menekan seperti disinggung di depan. Keadaan seperti ini mewakili ungkapan bahwa kalangan pergerakan Indonesia telah terkecoh dengan propaganda perang yang dilakukan Jepang. Namun demikian, Jepang dihadapkan pada keterbatasan kemampuan mengendalikan wilayah-wilayah jajahan secara sendirian. Kenyataan ini membuat dukungan di pergerakan wilayah yang diduduki menjadi kebutuhan. Jepang pun berupaya merangkul kalangan pergerakan di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung kampanye perangnya. Meski Jepang juga sadar bahwa tindakan merangkul dan melibatkan kalangan pergerakan yang telah memiliki pengaruh luas di kalangan rakyat mengandung potensi yang merugikan. Karenanya, ketika didirikan badan pendukung kampanye perang, yaitu Gerakan 3A, sosok yang dipercaya sebagai ketua bukan para tokoh populer seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, atau yang lainnya. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rialdi, Prodi Agroteknologi semester 2. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.